Saya Francisco Koro dari kelas Edo Keperawatan dengan NIM 2214201058. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan dengan dosen pengampu Marsendrova Menarik SKPMK. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep teoritis antropologi kesehatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang peka pada budaya kepada pasien. Antropologi dalam bahasa Yunani berasal dari kata anthropos berarti manusia dan logos yang berarti studi. Jadi antropologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Alfred Kroeber, seorang ahli antropologi AS, menjelaskan bahwa ruang lingkup antropologi sangat luas karena meliputi manusia sebagai makhluk fisik, manusia dalam masa prasejarahnya, dan manusia dalam sistem kebudayaannya sebagai pewaris. Suatu sistem yang kompleks yang meliputi adat istiadat, sikap-sikap, dan perilaku. Secara mikro, ilmu antropologi dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu antropologi fisik dan budaya. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Sedangkan antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia atau pencari hidupnya dalam masyarakat. Menurut Heveland, cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu arkeologi, antropologi, linguistik, dan etnologi. Berikut ini adalah ruang lingkup antropologi. Yang pertama ada antropologi fisik, yaitu physical antropologi atau antropobiologi. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Antropologi budaya atau kultural antropologi. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia atau pencari hidupnya dalam masyarakat. Menurut Heveland, cabang antropologi budaya ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arkeologi, linguistik, dan etnologi. Masalah-masalah manusia yang diteliti antropologi. Manusia baik sebagai makhluk individu, masyarakat, suku bangsa, dan kebudayaan, serta perilakunya merupakan kajian antropologi. Antropologi tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpisah, tetapi melihatnya sebagai holistik, sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Antropologi melihat manusia secara ilmiah sehingga ditemukan berbagai indikator yang menjelaskan hal manusia hidup dan cara mempertahankan kehidupannya di muka bumi. Menurut Heveland, bahwa antropologi adalah studi tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Contoh penelitian antropologi seperti penilaian tentang kehidupan nelayan dan penilaian tentang etnomedicine. Ilmu antropologi menyoroti segala jenis manusia, yaitu manusia di segala zaman, mulai dari zaman manusia yang muncul sejuta tahun yang lalu sampai manusia zaman sekarang. Dengan demikian, antropologi berusaha untuk mendalami manusia dengan pendekatan perbandingan, pendekatan historis yang terhadap kebudayaan manusia di seluruh dunia. Tujuan antropologi mengkaji manusia. Antropologi berusaha untuk menyusun sebuah generalisasi yang bermakna tentang manusia dan perilakunya. Selain itu, untuk mendapat pengetahuan yang baik tentang a priori serta prejudice tentang keanekaragaman manusia. Menurut Supardi, antropologi memiliki tujuan manfaat yang unik karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di masyarakat. Studi antropologi sangat bermanfaat karena dapat menjelaskan pola perilaku dan sikap suatu masyarakat tertentu, menjelaskan berbagai perbedaan budaya terkait dengan wujud, isi, dan aspek budaya dalam suatu masyarakat. Perspektif transkultural dalam keperawatan. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan pada abad ke-21, termasuk tuntutan terhadap asuhan keperawatan yang berkualitas, akan makin besar. Dengan adanya globalisasi di mana perpindahan penduduk antar negara atau imigrasi dimungkinkan menyebabkan adanya pergeseran terhadap tuntutan asuhan keperawatan. Keperawatan sebagai profesi memiliki landasan body of knowledge yang kuat, yang dapat dikembangkan serta dapat dipublikasikan dalam praktik keperawatan. Perkembangan teori keperawatan terbagi menjadi 4 level perkembangan, yaitu method theory, trend theory, middle range theory, dan practice theory. Salah satu teori yang dapat diungkapkan pada middle range theory adalah transcultural nursing theory. Teori ini berasal dari disiplin ilmu antropologi dan dikembangkan dalam konteks keperawatan. Teori ini menjabarkan konsep keperawatan yang didasari oleh pemahaman tentang adanya perbedaan nilai-nilai kultural yang melekat dalam masyarakat. Engineer beranggapan bahwa sangatlah penting memperhatikan keanekaragaman budaya
dan nilai-nilai dalam penerapan asuhan keperawatan kepada klien. Bila hal tersebut diabaikan oleh perawat, akan mengakibatkan terjadinya cultural shock. Cultural shock akan dialami oleh klien pada suatu kondisi di mana perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya dan kepercayaan. Hal ini dapat menyebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, ketidakberdayaan, dan beberapa mengalami disorientasi. Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah ketika klien sedang mengalami nyeri. Konsep dalam transkultural nursing. Yang pertama, budaya. Budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, lagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Budaya adalah sesuatu yang kompleks yang mengandung pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kecakapan lain yang merupakan kebiasaan manusia sebagai anggota komunitas setempat. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan dari suatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Yang ketiga, perbedaan dalam budaya asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal dari pemberian asuhan keperawatan, mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai budaya individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan pada individu yang datang dan individu yang mungkin kembali lagi. Yang keempat, ethnocentris. Ethnocentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain. Yang kelima, etnis, yang berkaitan dengan manusia dan ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan melalui ciri-ciri dan kebiasaan yang lazim. Etnis adalah seperangkat kondisi spesifik yang dimiliki oleh sekelompok tertentu atau kelompok etnis. Lingkup etnis adalah sekelompok individu yang mempunyai budaya dan sosial yang unik, serta menurunkannya ke generasi berikut. Yang keenam, ras. Ras adalah perbedaan macam-macam manusia yang didasarkan pada mendikreditkan asal-muasal manusia. Ras merupakan sistem pengklasifikasian manusia berdasarkan karakteristik fisik, pigmentasi, bentuk tubuh, bentuk wajah, bulu pada tubuh, dan bentuk kepala. Ada 3 jenis ras yang umumnya dikenal, yaitu Caucasian, Negroid, dan Mongoloid. Etiologi penyakit ditinjau dari kebudayaan. Cara hidup dan gaya hidup manusia merupakan fenomena yang dapat dikaitkan dengan munculnya berbagai macam penyakit. Selain itu, hasil berbagai kebudayaan juga dapat menimbulkan penyakit. Masyarakat dan pengobatan tradisional menganut 2 konsep penyebab sakit, yaitu naturalistik dan personalistik. Yang pertama, penyebab yang bersifat naturalistik, yaitu seseorang yang menderita sakit akibat pengaruh lingkungan atau makanan, atau bisa dikatakan salah makan, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, termasuk juga kepercayaan panas dengan seperti masuk angin dan penyakit bawaan. Sedangkan konsep personalistik menganggap munculnya penyakit atau illness yang disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk bukan manusia atau hantu, roh leluhur atau roh jahat, atau makhluk manusia atau tukang sihir, tukang tanda. Persepsi sehat sakit. Kesehatan adalah sesuatu yang sudah biasa, hanya dipikirkan bila sakit atau ketika gangguan kesehatan mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Sehat berarti kekuatan dan ketahanan, mempunyai daya tahan terhadap penyakit, yang mengalahkan stres dan kelesuan. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya. Persepsi sehat dan sakit adalah relatif antara satu individu dengan individu yang lain, antara kelompok masyarakat, dan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Peranan dan perilaku pasien. Tingkah laku dan peranan seseorang merupakan suatu hal yang selalu mengikuti kemanapun dalam setiap kejadian kehidupan. Bahkan tingkah laku dan peranan biasanya terjadi karena merupakan suatu respon terhadap keadaan tertentu. Tingkah laku sakit. Peranan sakit dan peranan pasien sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelas sosial, suku, bangsa, dan budaya yang berlaku di suatu tempat. Contohnya, apabila orang dewasa yang tenggorokannya sakit memutuskan untuk beristirahat sehari di tempat tidur dengan harapan bahwa para anggota keluarganya akan membawakan makanan baginya, maka peranan sakit itu telah ditunjukkan. Apabila seorang dokter dihubungi dan si individu bertindak menurut instruksinya, maka peranan pasien itu menjadi kenyataan. Respon sakit atau nyeri pasien. Nyeri atau rasa sakit merupakan respon yang paling dipahami oleh individu ketika mengalami cedera.
Hal ini juga merupakan pengalaman pribadi yang diekspresikan secara berbeda oleh masing-masing individu, dan ini termasuk sensasi ketidaknyamanan yang bersifat individual. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah suatu universitas yang terletak di Kota Manado yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan 6 fakultas dan 8 program studi, dan telah tersedia segala fasilitas yang siap menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan